Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo beradu argumen. Adu argumen berlangsung dalam debat terbuka pertama, digelar KPU di Salomol, Jalan Haji Bahe, Sengkang, Minggu, 3 November 2024. Debat ini mengusung tema, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang aksesibel dan responsif dalam rangka memperkokoh NKRI. Paslon nomor urut 1, Andi Rosman dan Dr. Baso Rahmanuddin, Ar-Rahman, dan paslon nomor urut 2, Amran Mahmud dan Amran S.E., Pamase, beradu gagasan. Kedua paslon saling beradu argumen tentang kesehatan dan pendidikan. Begitupun strategi dan kebijakan dalam pelayanan masyarakat, termasuk pendidikan reformasi birokrasi. Komisioner KPU Wajo, Erwin Arifin mengaku, pelaksanaan debat paslon berlangsung kondusif. Serunya, kedua pendukung paslon juga saling adu yel-yel. Yaitu yang pertama, integrasi 4 layanan primer, yaitu pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang menjadi persoalan adalah, ya kita tentu harus bahwa kegiatan integrasi layanan primer ini harus didukung dengan regulasi dan kebijakan anggaran. Nah, selama 5 tahun saya tidak melihat ada regulasi dan kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya terkait program ini. Padahal ini penting, ya ini penting. Ini integrasi pelayanan ini penting sekali. Kemudian yang kedua, yang menjadi persoalan besar selalu bicara soal penambahan tenaga dokter ahli dan lain sebagainya. Secara kuantitas bertambah, tapi secara kualitas justru pelayanan kesehatan kita disoroti. Sopen kita tunjuk, pasien kita tunjuk ke sopen. Ada apa ini? Pasien kita ditunjuk ke sopen dan persoalan soal layanan kesehatan kita. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon 2 untuk menanggapi tanggapan paslon 1 diberikan waktu selama 1 menit. Waktu terhitung saat Anda mulai berbicara. Ya, itulah saya kira beberapa besar yang kami hadapi selama ini terkait dengan kesehatan. Kalau terkait penganggaran, itu kami selalu patuh dengan mandatori penganggaran yang ada. Tentu kami tidak akan bisa keluar daripada regulasi yang ada. Makanya seluruh puskesmas kita di Indonesia, kemudian rumah sakit jiwa kita yang dari tipe D sudah meningkat menjadi tipe C, ya, yang tentunya akan mengurangi tadi rujukan lagi, ya pergi kemana-mana. Karena setelah itu, ya inilah yang kita benahi selama ini, dan alhamdulillah semua kita berhasil bisa meningkatkan fasilitas sarana prasarana kesehatan kita, sehingga jumlah rujukan yang selama ini cukup besar itu akan terkurangi dengan adanya dokter-dokter ahli yang sudah cukup, bahkan hampir lengkap kita punya dokter ahli sekarang ini. Baik, terima kasih atas apresiasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 1 selama 1 menit. Waktu berhitung saat Anda mulai berbicara. Jadi dalam pembangunan sumber daya manusia tentu bukan sekedar kita mereka bekali dengan pendidikan formal. Tentu yang banyak sekarang merusak tatanan kehidupan anak-anak kita sekarang ini adalah terkait dengan moralitas. Nah, tentu harus ada strategi-strategi kita untuk melakukan pendekatan budi pekerti, akhlak, ya anak-anak kita yang sudah sangat rusak dengan adanya budaya-budaya yang berubah, apalagi dengan adanya teknologi yang sangat cepat
memasuki dan merasuki Astaga, jawab. tentu ini kita harus mempersiapkan 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Nah, seperti apa kira-kira strateginya untuk mempersiapkan anak seperti ini? Baik, terima kasih Paslon 2. Kami persilahkan Paslon 1 untuk menjawab, diberikan waktu selama 2 menit. Waktu terhitung saat Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi memang kita di Kabupaten Waduk ini, apalagi terkait dengan angka ATS yang cukup tinggi, berarti memang kita tidak boleh hanya fokus pada sektor pendidikan formal, ya, yaitu pendidikan yang berjenjang mulai sekolah dasar, menengah sampai tinggi. Dan tadi terkait dengan itu, moralitas anak-anak sekolah kita yang memang misalnya mungkin di sekolah-sekolah formal ada keterbatasan, maka perlu ada penguatan di sektor pendidikan informal. Ya, di sektor pendidikan informal inilah yang seharusnya memberi penguatan terhadap peningkatan moralitas akhlak anak-anak sekolah kita. Nah, pendidikan informal ini yang harus kita buat. Juga kalau bisa ya pendidikan non formal. Kita tahu bersama pendidikan itu ya tidak seluruh hanya pendidikan informal saja, ada formal, yang kedua ada informal, dan kemudian ada non formal, dan ketiga jenjang atau sektor pendidikan. Ketiga sektor pendidikan ini harus kita optimalisasi dan berdayakan semua, sehingga pada ujungnya nanti akan menghasilkan keselarasan pada peningkatan moralitas, akhlak, kecerdasan, kompetensi, sumber daya manusia, generasi manusia muda kita di Kabupaten Waduk ini. Jadi kami dari Araman betul-betul nanti akan memikirkan dan memberikan kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan penguatan sektor pendidikan informal dan sektor pendidikan non formal. Jadi kita tetap tentu memberikan posisi yang cukup besar sebagai mandatori undang-undang di sektor pendidikan formal, tetapi dua sektor ini tidak boleh diabaikan. Karena harapannya tadi ya, bagaimana kita membentuk moralitas anak-anak muda kita untuk 5 tahun yang akan datang. Insya Allah anak-anak muda kita akan mendapatkan harapan baru untuk kehidupan baru yang datang. Baik, terima kasih untuk Paslon 1. Baik, terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menanggapi jawaban Paslon 1 selama 1 menit. Waktu terhitung saat Anda mulai berbicara. Jadi lagi-lagi tadi saya sebenarnya membutuhkan strategi konkret untuk bisa kita lakukan seperti apa upayanya. Contoh, bagaimana anak-anak memiliki life skill, keterampilan, bagaimana memiliki soft skill yang namanya akhlak, pembinaan emosional. Kami dalam 5 tahun yang lalu, karena kami sudah lakukan, kami memacu untuk menghadirkan program-program penghafalan Al-Quran. Alhamdulillah tumbuh luar biasa. Sekarang ini sudah kurang lebih 80 pondok tahfiz Al-Quran yang ada di wilayah Kabupaten Waduk. Mungkin kita yang terbesar di Sulawesi Selatan. Dan jumlah anak yang sedang menghafal sekarang ini hampir 4.000 anak kita yang menghafal. Kira-kira 10-20 tahun ini nanti penghafal Al-Quran ini nanti akan memiliki sebuah kepribadian dan sebuah ini yang akan menjadi dokter, menjadi arsitek, akan menjadi ekonom, menjadi politisi, menjadi birokrat, pelayan-pelayan yang tentunya memiliki akhlak seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menanggapi kembali tanggapan Paslon 2 selama 1 menit. Oh maaf, 1 ke 2 lagi. Cukup. Oh, tambah lagi. Kembali lagi tanggapi. Kalau tambah lagi kita tambah lagi. Saya selesaikan terlebih dahulu ngomongnya. Selama 1 menit waktu terhitung saat Anda mulai berbicara. Ya, saya kira ini selaras sebenarnya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tadi moderator sampaikan bahwa kalau ada istilah-istilah khusus tolong dijelaskan. Jadi saya mau jelaskan ini supaya dipahami oleh pasangan sebelah. Karena yang saya sampaikan itu, pertama pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa? Pendidikan berjenjang dan mulai dari pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah sampai sekolah tinggi. Pendidikan informal itu Pak adalah sekolah dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan keluarga. Pendidikan non formal itu ya seperti Bapak sampaikan
tahfiz, bimbingan belajar, kemudian bimbingan teknis dan penelitian keterampilan lain yang mendukung munculnya atau hadirnya sumber-sumber daya manusia Kabupaten Wajo yang unggul, cerdas, berkarakter dan berakhlak, Pak. Jadi kami yakin Ar-Rahman 5 tahun ke depan akan membangun generasi emas Kabupaten Wajo di sana. Baik, kalau habis kami persilakan untuk kedua peserta yang diberikan aplaus yang meriah. Merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan pelayanan kesehatan yang merata. Hal ini masih dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah pelosok dan pedesaan. Akses layanan kesehatan, obat-obatan, dan para medis masih menjadi kendala. Apa program strategi yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan layanan tersebut dan dari mana sumber-sumber penganggarannya? Kami persilakan Paslon 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktu terhitung saat Anda mulai berbicara. Kebakaran dengan Polres Kabupaten Wajo, begitu juga dengan Kodim 1406 Kabupaten Wajo. Demikian kesehatan. Maka saya kira kita harus fokus berbicara tentang pertama, kalau kita mau melihat akses layanan kesehatan yang terjangkau secara meluas. Kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, tentu ini yang wajib kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Wajo. Di bidang kesehatan tentu diharapkan memiliki kualitas kesehatan yang cukup memadai sehingga bisa bersaing dalam berbagai bidang di masa yang akan datang. Hal ini tentu ditempuh dengan menyediakan fasilitas kesehatan dasar tentu yang memadai ditambah dengan penyediaan tenaga kesehatan. Tentu selanjutnya akan promosi kesehatan harus diutamakan untuk memaksimalkan upaya preventif peningkatan status gizi serta pewujudan lingkungan yang sehat tentu untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Wajo. Baik, harap tenang, terima kasih. Kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menanggapi tanggapan Paslon 1 seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah kita harus melakukan penyiapan sumber daya tenaga kesehatan dan distribusi sumber daya tenaga kesehatan yang merata di seluruh wilayah puskesmas, pustu di seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Wajo ini. Jangan tenaga-tenaga kesehatan kita hanya menumpuk di wilayah perkotaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mau harus melakukan upaya revitalisasi puskesmas dan jejaring puskesmas. Karena revitalisasi puskesmas ini yang akan menjangkau masyarakat yang ada di kecamatan, termasuk tentunya pustu-pustu harus kembali diberdayakan dan dihidupkan. Baik, cukup. Terima kasih Paslon 1. Kesehatan. Maka saya kira kita harus fokus berbicara tentang pertama, kalau kita mau melihat akses layanan kesehatan yang terjangkau secara meluas. Terima kasih Bapak Ibu. Harap tenang Bapak Ibu. Ada beberapa puskesmas yang memang kita bangun untuk memberikan kesehatan masyarakat Kabupaten Wajo. Pendidikan pertanyaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.